Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ronang Tio Rumapea NPM 201 2011003. Saya Jonathan Juan dengan NPM 205 2011002. Saya Rian Patrick Ersiagian dengan NPM 20120111289. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dosen pengampu Ibu Diane Eka Rusmawati SHM Hum. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul Sosial Media TikTok sebagai Sarana Kritik Terhadap Pemerintah Gubernur Provinsi Lampung. Adapun latar belakang singkat dari penulisan makalah kami ini adalah dikarenakan pada bulan April 2023 lalu Indonesia digemparkan dengan berita tentang seorang pemuda yang bernama Bima, di mana Bima ini mengupload suatu video kritikan terkait kinerja dari pemerintah Gubernur Provinsi Lampung yang menurut ataupun berdasarkan argumentasi yang dikirimkan oleh Bima ini, dia menganggap bahwasanya pemerintah Lampung ini tidak maju-maju karena beberapa alasan seperti lambatnya pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang singkat tersebut, kelompok kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh TikToker Bima ini melanggar hukum? 2. Mengapa masyarakat lebih memilih untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial? Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Gubernur Lampung menyikapi kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya. Kemudian pembahasan. 1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh TikToker Bima ini melanggar hukum? Kritik adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik disampaikan oleh warga negara kepada pemerintah atas kondisi daerah melalui platform media sosial dapat dikategorikan sebagai penyampaian pendapat. Hak kebebasan berpendapat setiap warga negara dijamin oleh pemerintah yang dalam hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang termuat dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di samping negara menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara, tentu diberi batasan agar kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan pidana lainnya. Seperti Undang-Undang ITE mengatur dalam menyampaikan pendapat di media sosial tidak boleh memenuhi unsur-unsur ITE sebagai 1. Penghinaan, 2. Melanggar kesusilaan, 3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, 4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disebut dengan SARA. Dalam kasus ini dapat disimpulkan yang dilakukan oleh Bima selaku TikToker yang melakukan kritikan terhadap pemerintah Lampung terkait kondisi birokrasi dan kondisi jalan di Lampung tidak melanggar hukum dikarenakan segala hal yang disampaikan oleh Bima tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga pemenuhan unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang ITE tidak dipenuhi dan dilakukan Bima tidak salah dan merupakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Kemudian berikutnya, mengapa masyarakat lebih memilih untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial? Seiring perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan dengan perkembangan dunia. Salah satu perkembangan itu adalah internet. Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Dan juga program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Adanya kemajuan dan kemudahan tentu dimanfaatkan masyarakat dalam menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, hingga Instagram. Pengguna internet di Indonesia sebagian besar menggunakan media sosial dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Kemajuan ini yang mengantarkan sosial media sebagai pilihan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, opini publik, serta kritikan terhadap berbagai permasalahan yang sedang ada. Dalam hal kritikan terhadap pemerintah, tentu membutuhkan perhatian serta kesatuan dari berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan suara yang dapat mengangkat suatu kasus yang dikritik ini menjadi viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Dengan memviralkan pemerintah melalui kritik di media sosial, tentu pemerintah yang dikritik tersebut akan merasa takut jika memang betul kritikan tersebut adalah fakta. Selain itu, dengan menggunakan sarana media sosial, kebanyakan masyarakat merasa lebih percaya diri dan mengurangi rasa ketakutan terhadap dampak ketika mengkritik pemerintah, karena kebanyakan pihak yang mengkritik pemerintah akan diintimidasi dan dibungkam kebebasan aspirasinya.
Baik, yang terakhir untuk nomor 3, bagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Gubernur Lampung menyikapi kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh pemerintahan terhadap kritikan dan saran yang diberikan oleh masyarakat adalah untuk menimbang dan mengaplikasikan jika memang kritikannya baik dan dapat menyejahterakan masyarakat luas. Dilihat dari arti kritik itu sendiri, di mana kritik adalah bentuk penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Maka dari arti tersebut pun dapat dikatakan bahwa kritik tersebut bukanlah suatu cara untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi bertujuan untuk memperbaiki atau menegur kebijakan pemerintah, dalam hal ini Gubernur Lampung. Sebagai pemerintahan yang baik, suara masyarakat seharusnya merupakan acuan dari berdiri kebijakan yang akan dilakukan, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Maka kritikan yang diberikan oleh masyarakat seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah dan ditanggapi dengan baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dalam perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi memberikan dampak yang positif dan negatif. Seperti dalam kasus ini, bahwa peran media sosial dalam memberikan aspirasi terhadap pemerintah menimbulkan dampak yang positif. Media sosial tersebut juga memberikan fasilitas dalam memberikan kebebasan berpendapat. Hal ini memungkinkan setiap orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial untuk mengemukakan pendapat. Namun tentu dalam hal menyampaikan pendapat tersebut harus diberikan batasan agar tidak melanggar hak orang lain. Media sosial juga meningkatkan partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat, yang dimana hak masyarakat dalam partisipasi politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Media sosial juga merupakan sarana yang cukup efektif dalam penyebaran informasi. Maka ketika ada kegagalan atau tindakan kontroversial dari pemerintah, kritik yang diungkapkan melalui media sosial dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang lebih besar, sehingga mempengaruhi publik secara signifikan, dan kemudian hal tersebut akan membuat reaksi ke pemerintah untuk segera memperbaiki atau berbenah. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.